lama dunia memahami fakta ekonomi dan keuangan Tiongkok, terutama krisis utangnya yang serius. Nah, setelah itu, Departemen Keuangan Amerika Serikat mengumumkan bahwa Tiongkok adalah manipulator mata uang. Jika tren itu terus berlanjut, bisa jadi merupakan awal dari krisis renminbi. Berikut. Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Kembali lagi bersama kami di ET Indonesia. Bersama saya, Nia Yunetisia, dan rekan saya, Risa Putri. Pagi hari ini kami akan menyajikan berita tentang perangkap utang Bank Sentral Tiongkok dan krisis renminbi. Pemirsa, negara Cina yang semakin berkembangnya zaman, semakin modern, dikenal dengan negara adidaya atau negara superpower yang akan menyaingi Amerika. Sebagaimana negara yang memiliki power di atas dunia, maka selain bahasa dan budaya, mata uangnya juga akan dipakai dalam proses perdagangan tingkat nasional maupun internasional. Maka dari itu, mungkin penting sekali mencoba mengenal apa dan bagaimana mata uang ini sebenarnya. Pemirsa, seringkali timbul beberapa pertanyaan, apa sebenarnya mata uang dari negara Cina, yuan atau renminbi? Ketika mendapatkan pertanyaan tersebut, beberapa dari orang akan menjawab bahwa mata uang negara Cina adalah yuan. Beberapa lagi akan mengatakan bahwa mata uang negara Cina adalah renminbi. Atau bahkan yang lain tidak ingin tahu apakah mata uang yang sebenarnya ada. Mereka hanya menggunakan sesuai dengan fungsi. Pemirsa, nilai tukar atau kurs mata uang Cina sejauh ini dipatok sebesar 6,77 per US dollar. Dengan kebijakan tadi, tak heran bila dalam perdagangan internasional Cina selalu menang, terutama dalam segi penawaran. Barang-barang yang tergolong murah dalam tingkat produksi di negara-negara lain. Kebijakan mata uang Cina ini dapat dikatakan melengkapi keunggulan biaya produksi yang murah, termasuk juga dalam biaya tenaga kerjanya. Walaupun biaya tenaga kerja yang rendah di negara Cina ini akan berdampak pada tidak adanya upah tenaga kerja yang murah lagi. Hal ini dipicu dari tuntutan para tenaga kerja untuk menaikkan kenaikan upah buruh dan aksi pemogokan buruh di negara Cina akhir-akhir ini, dengan kebijakan yang dikenal dengan istilah kebijakan paket. Penggunaan bahasa Indonesia dilafalkan yen, walaupun dalam bahasa Tionghoa berbeda pengucapannya dan merupakan perbedaan satuan bunyi. Yuan secara harfiah dalam bahasa Tionghoa berarti objek bundar atau koin bundar. Mata uang di negara Cina yang berwenang untuk mencetak uang adalah the People of Bank of China. Uang yuan memiliki pecahan uang kertas atau bank notnya terdiri dari 1 RMB, 5 RMB, 10 RMB, 20 RMB, 50 RMB, dan 100 RMB. Sedangkan dalam mata uang yuan, kode currency di bank untuk uang Cina ini ada CNY, singkatan dari Chinese Yuan. Pemirsa, dalam era perkembangan zaman, seiring dengan semakin majunya teknologi dan semakin besarnya ekonomi perdagangan internasional akhir-akhir ini, mata uang negara Cina memang semakin menarik perhatian dunia. Tidak saja bagi para pelaku ekonomi, melainkan para pemimpin politik negara adidaya. Itu pun juga mempertanyakannya. Konon, dalam ceritanya, negara adidaya ini mampu melewati krisis ekonomi global yang baru menerjang dan membuat ketidakseimbangan dunia ekonomi global adalah mengenai kebijakan nilai tukar mata uang negaranya. Pemerintah negara Cina juga dikatakan sebagai pemerintah yang tidak fair dalam menentukan kebijakan mata uangnya, karena selalu menjaga mata uang yuan selalu murah yang nilainya atau disebut dengan undervalue. Pemirsa, nilai tukar atau kurs mata uang Cina sejauh ini dipatok sebesar 6,77 per US dollar. Dengan kebijakan tadi, tak heran bila dalam perdagangan internasional Cina selalu menang, terutama dalam segi penawaran. Barang-barang yang tergolong murah dalam tingkat produksi di negara-negara lain. Kebijakan mata uang Cina ini dapat dikatakan melengkapi keunggulan biaya produksi yang murah, termasuk juga dalam biaya tenaga kerjanya. Walaupun biaya tenaga kerja yang rendah di negara Cina ini akan berdampak pada tidak adanya upah tenaga kerja yang murah lagi.
Hal ini dipicu dari tuntutan para tenaga kerja untuk menaikkan kenaikan upah buruh dan aksi pemogokan buruh di negara Cina akhir-akhir ini dengan kebijakan yang dikenal dengan istilah kebijakan paket. Menurut survei pabrikan QIME 2019, bahwa 80% responden pabrikan Amerika Serikat dan 67% responden pabrikan Eropa merencanakan untuk meninggalkan Tiongkok. Di masa mendatang, langkah penting perusahaan-perusahaan manufaktur Amerika Serikat dan Eropa untuk menarik diri secara permanen dari daratan Tiongkok. Kembali lagi bersama kami di ET Indonesia. Bersama saya, Wahyu Putri, dan rekan saya, Sri Wiratni. Baik pemirsa, kebijakan ini membuat kebanyakan orang tak heran dengan terjadinya perdagangan negara Cina yang mencatat selalu surplus, sedangkan negara Amerika Serikat mencatat terjadinya defisit. Kejadian surplus ini akibat dari banyaknya proses ekspor yang dilakukan oleh negara Cina dibandingkan proses impor dari negara lain. Tak heran bila ada devisa yang ada membuat negara Cina memiliki cadangan devisa yang harus terus menumpuk hingga saat ini mencapai 2,45 triliun US dollar dan 70% konon dalam denominasi US dollar. Pemirsa, proses pertumbuhan ekonomi yang dilakukan negara Cina membuat akhirnya mata uang negara Cina yaitu yuan ditetapkan sebagai mata uang dunia. Penetapan ini disahkan oleh Rapat Dewan Eksekutif Dana Moneter Internasional atau IMF di Washington DC, Amerika Serikat, tanggal 1 Desember 2015. Penetapan mata uang renminbi sejajar dengan mata uang utama dunia yaitu dolar Amerika Serikat, pound sterling, euro, dan yen akan efektif berlaku pada tanggal 1 Oktober 2016. Proses kejadian ini dikenal dengan proses yang sungguh mengagumkan di kalangan negara-negara karena cadangan devisa ini termasuk dalam kategori besar. Indonesia saja hanya memiliki 76 miliar US dollar pada saat yang sama. Pemirsa, fakta yang terjadi besarnya jumlah cadangan devisa negara Cina yang sebagian besar ditanamkan dalam surat utang ini dapat dikatakan bahwa negara Cina lah yang membiayai negara Amerika Serikat, sekaligus tergantung pada negara Amerika Serikat. Suatu saat ini dalam hal perekonomian Amerika Serikat runtuh dan nilai mata uangnya merosot, maka tidak dapat dipungkiri bahwa negara Cina juga akan mengalami kerugian yang sangat luar biasa. Sebaliknya, keadaan ini dapat berbanding terbalik ketika negara Cina tidak mau membeli surat utang Amerika Serikat, maka Amerika Serikat akan kelabakan karena biaya utangnya dalam proses jangka panjang akan melonjak dan harga surat utangnya akan anjlok. Keadaan ini membuat seringnya terjadi perseteruan dua negara adidaya. Bukan hanya perseteruan saja, saling ketergantungan dua negara adidaya ini membuat beberapa pihak mengatakan bahwa negara ini dikatakan sebagai negara chicken game. Negara dengan sebutan ini terjadi karena dua negara atau tidak mungkin akan saling menyerang karena akan mengalami kehancuran yang sama bila itu terjadi. Hal ini pun biasanya dilakukan dengan satu negara akan menggertak dan negara lain akan berpura-pura mengalah. Pemirsa, Managing Director IMF Christine Lagarde menyebut masuknya renminbi dalam kerangka SDR menandai milestone penting integrasi ekonomi Cina ke dalam sistem keuangan global. Juga otoritas bentuk pengakuan atas supaya otoritas Cina selama beberapa tahun terakhir untuk mereformasi sistem moneter dan sistem keuangannya. Dalam siaran pers IMF, masuknya renminbi ke dalam dunia SDR akan meneguhkan pengakuan dunia terhadap dominan pengaruh perekonomian Cina. Perekonomian Cina yang semakin besar menunjukkan bahwa negara ini akan menjadi negara nomor 1 pusat perekonomian internasional. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan dalam berita IT Indonesia ini. Saya Arista Putri, mewakili rekan kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.